Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafika Sabila dari kelas TRJT 7A dengan NIM 2205211069. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil review 10 artikel saya. Yang akan saya review pada artikel ini, yang pertama yaitu apa yang dilakukan, kedua mengapa dilakukan, ketiga bagaimana melakukannya, keempat apa manfaatnya, yang kelima apa hasilnya. Judul artikel yang pertama yaitu Sistem Memonitoring Cuaca dan Peringatan Banjir Berbasis Internet of Things menggunakan aplikasi Meet Up Inventor. Apa yang dilakukan peneliti, yaitu membuat alat untuk memonitoring cuaca dan peringatan banjir sehingga memudahkan untuk proses pemantauan jarak jauh. Yang kedua, mengapa dilakukan? Karena dapat membantu memonitoring cuaca dan sadar atas ancaman banjir guna membantu masyarakat di berbagai wilayah yang rawan banjir. Kemudian, bagaimana melakukannya? Komponen yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama yaitu WMOS D1R1 sebagai mikrokontroler yang berfungsi untuk mengolah dan memproses data. Yang kedua, sensor DHT11 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar sensor. Yang ketiga, sensor ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi objek yang ada di depannya dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Yang keempat, ada sensor hujan, yaitu digunakan untuk mendeteksi terjadinya hujan atau tidak yang dapat difungsikan dalam segala macam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada buzzer, yaitu mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara, yaitu menghasilkan bunyi yang digunakan sebagai alarm pendeteksi. Yang keenam ada LED merah sebagai indikator, LED kuning sebagai indikator, LED hijau sebagai indikator, dan terakhir ada resistor sebagai hambatan tegangan yang diterima LED. Cara kerja alat pada penelitian ini, yang pertama itu WMOS D1R1 menerima input data kelembapan dari sensor DHT11. Yang kedua, sensor ultrasonik dan sensor lain saling terhubung. Yang ketiga, lalu DMOS D1R1 mengirim data sensor ke server Blink IoT. Yang keempat, setelah itu, informasi dari sensor diterima oleh Blink IoT. Kemudian disimpan di database code Blink dan ditampilkan di dashboard web Blink ya. Selanjutnya, data tersebut juga ditampilkan di aplikasi Meetup Inventor dengan menggunakan API dari server Blink. Apa manfaat dari alat ini? Itu alat ini dapat membantu masyarakat di berbagai wilayah yang rawan banjir. Yang kedua, bisa memantau kondisi cuaca, suhu, kelembapan, dan ketinggian air secara real time. Yang ketiga, proses pemantauan juga bisa dilakukan secara jarak jauh. Apa hasil dari penelitian ini? Itu alat ini dapat diakses secara publik dengan menggunakan aplikasi mobile, Android, atau Blink. Kedua, alat ini juga memudahkan pengguna dalam proses monitoring. Judul artikel yang kedua yaitu Perancangan dan Implementasi Sistem Monitoring Kondisi Cuaca Berbasis Internet of Things. Di sini, pada penelitian ini, apa yang dilakukan? Membuat sebuah alat perancangan dan implementasi sistem monitoring kondisi cuaca berbasis Internet of Things sehingga dapat mempermudah pengumpulan informasi cuaca. Kemudian, mengapa dilakukan penelitian ini? Karena banyak aktivitas masyarakat umum yang bergantung pada kondisi cuaca dan seringkali adanya perbedaan cuaca antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga dugaan adanya alat monitoring. Dengan adanya alat monitoring kondisi cuaca ini dapat membantu dan mempermudah memonitoring kondisi cuaca. Bagaimana melakukannya? Yaitu komponen yang digunakan pada penelitian ini, satu sensor DHT22 sebagai sensor suhu dan kelembapan, yang kedua sensor hujan sebagai sensor untuk status cuaca hujan atau tidak, yang ketiga node MCUSP 8266 sebagai mikrokontroler, keempat smartphone sebagai komunikasi akses internet dan untuk mengakses aplikasi Blink. Cara kerja alat yang pertama, mengaktifkan node MCU SP8266 menghubungkan dengan internet setelah terhubung ke server Blink. Yang kedua, lalu node MCU SP8266 akan mengirim data ke sensor suhu. Ketiga, kemudian sensor kelembapan dan sensor hujan ke server Blink untuk menampilkan nilai di smartphone pengguna. Apa manfaat dari penelitian ini? Yang pertama, untuk membantu pengguna memonitoring kondisi cuaca melalui smartphone di aplikasi Blink. Kedua, agar bisa melakukan monitoring cuaca tanpa dibatasi oleh jarak dengan menggunakan jaringan internet. Hasil dari penelitian ini yaitu perancangan dan implementasi sistem monitoring kondisi cuaca berbasis Internet of Things dalam pembacaan sensor DHT22 berhasil dibuat, sedangkan sensor hujan kurang akurat karena node MCU ISP8266 menggunakan tegangan 3 volt, sedangkan sensor hujan menggunakan tegangan 5 volt. Judul artikel yang ketiga yaitu perancangan sistem monitoring kondisi cuaca berbasis Internet of Things. Apa yang dilakukan pada penelitian ini yaitu membuat sebuah alat perancangan sistem monitoring kondisi cuaca berbasis Internet of Things tanpa harus berada langsung pada daerah yang diinginkan. Mengapa dilakukan?
Penelitian ini karena cuaca akhir-akhir ini tidak bisa diprediksi karena sering berubah-ubah secara cepat dan terus-menerus setiap waktu. Maka, perencanaan ini dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi cuaca melalui jaringan internet dan langsung menganalisis perubahan curah hujan, suhu, kelembapan, dan tekanan udara pada daerah tertentu. Kemudian, bagaimana melakukannya? Yaitu komponen yang digunakan pada penelitian ini, satu, sensor hujan yang digunakan untuk mendeteksi hujan, kedua, sensor kecepatan angin yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah angin, yang ketiga, sensor arah angin yang digunakan untuk mendeteksi lapan arah angin, antara lain arah angin utara, arah angin timur laut, arah angin timur, arah angin tenggara, arah angin selatan, arah angin barat daya, arah angin barat, dan arah angin barat laut. Keempat, ada ISP32 yang digunakan untuk mengolah data sensor dan mengirimkan data via Wi-Fi. Yang kelima, ada sensor intensitas cahaya G302 yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya di sekitar lingkungan. Yang keenam, ada sensor DHT22 yang digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan di lingkungan. Kemudian, cara kerja alat pada penelitian ini itu dilakukan dengan cara menjalankan sistem kemudian mengamati fungsi kerja dari sistem selama beberapa waktu. Untuk itu, dibutuhkan sebuah hotspot agar sistem ini dapat berhubungan dengan jaringan lokal melalui sambungan Wi-Fi. Nama hotspot telah disesuaikan dengan program yang dibuat dengan password tertentu. Saat diaktifkan, node MCU-SP32 akan terhubung dengan hotspot yang telah diatur dan terkoneksi. Jika koneksi berhasil, maka data akan siap untuk dikirimkan pada saat ada permintaan dan hasil data akan diperbaharui setiap 10 detik. Untuk itu, user dapat mengakses data melalui Falcon Override yang diatur dan hasil data. Apa manfaat dari penelitian ini yaitu agar mempermudah dalam memperoleh data cuaca lewat jaringan internet dan dapat segera menganalisa perubahan hujan, temperatur, kelembapan, serta tekanan udara di lokasi tertentu. Selanjutnya, apa hasilnya? Pertama, dapat mengamati jumlah hujan, tingkat kelembapan, kekuatan cahaya, serta arah dan kecepatan angin. Yang kedua, uji coba alat menunjukkan bahwa alat tersebut berfungsi dengan baik, mampu mengirimkan informasi secara real-time, dan dapat digunakan untuk mengawasi kondisi cuaca menggunakan Internet of Things. Judul artikel keempat yaitu Sistem Pemantauan Cuaca Berbasis Internet of Things. Apa yang dilakukan pada penelitian ini yaitu membuat suatu alat untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan cuaca berbasis Internet of Things menggunakan algoritma NeoBS yang dapat membantu mengklasifikasikan status cuaca di tempat alat berada. Mengapa dilakukan penelitian ini? Karena banyak bidang pekerjaan seperti pertanian, pariwisata, dan transportasi sangat bergantung pada kondisi cuaca. Maka dibuat alat pemantauan cuaca yang akurat, cepat, dan terjangkau agar keputusan dapat diambil dengan lebih tepat. Bagaimana melakukannya? Yaitu komponen yang digunakan pada penelitian ini, satu, sensor DHT11 yang digunakan untuk mengukur suatu suhu dan kelembapan. Yang kedua, sensor Wide Baden Resistor atau LDR digunakan untuk mendeteksi cahaya yang di lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada sensor hujan yang digunakan untuk mendeteksi apakah hujan atau tidak. Yang keempat, ada node MCU SP8266 sebagai mikrokontroler utama yang mengatur semua sensor. Cara kerja alat pada penelitian ini yaitu sensor DHT11, sensor LDR, dan sensor hujan beserta dengan beserta dengan node MCU membaca sekaligus mengirimkan data melalui modul Wi-Fi transport layer untuk diproses oleh aplikasi. Selanjutnya, data masuk ke dalam processing layer, di mana data yang telah dikirimkan akan diproses menggunakan algoritma. Dan hasil dari algoritma akan ditampilkan ke dalam halaman aplikasi web atau aplikasi layer. Manfaat dari penelitian ini yaitu sistem dapat membantu dalam pekerjaan dan merancang aktivitas manusia. Hasil dari penelitian ini, pertama, sistem berhasil dibangun dan fungsi aplikasi berdasarkan analisis dan perancangan berhasil diimplementasikan ke dalam sistem. Yang kedua, algoritma NetBS berhasil diimplementasikan ke dalam aplikasi dan menghasilkan status cuaca di tempat alat berada. Tiga, dari data yang diuji menggunakan Confusion Matrix didapatkan rata-rata akurasi sebesar 92,49%. Judul artikel yang kelima yaitu Prototipe Sistem Monitoring Cuaca dan Peringatan Dini Hujan Berbasis Internet of Things.
Apa yang dilakukan pada penelitian ini itu membuat prototipe sistem monitoring cuaca yang relevan sekaligus peringatan dini hujan berbasis Internet of Things yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja serta hasil yang akurat dan sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar sehingga tidak ada perbedaan informasi cuaca dan notifikasi peringatan dini. Mengapa dilakukan penelitian ini? Karena informasi cuaca dari BMKG bersifat umum dan mencakup area yang luas. Kondisi cuaca di wilayah lokal seperti desa sering berbeda meskipun masih satu kabupaten. Oleh sebab itu, diperlukan alat monitoring cuaca yang dapat memberikan data lokal secara akurat serta notifikasi peringatan dini. Bagaimana melakukannya? Komponen yang digunakan pada penelitian ini, satu, catur daya sebagai sumber energi, yang kedua, sensor DHT22 digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan, yang ketiga, sensor BMP180 digunakan untuk membaca tekanan udara, keempat, sensor anemometer digunakan untuk membaca kecepatan angin, yang kelima, sensor LDR digunakan untuk membaca cahaya, yang keenam, sensor hujan yang digunakan untuk membaca curah hujan, yang ketujuh, node MCU sebagai pemproses yang mengubah data sensor. Yang ketujuh, node MCU sebagai pemproses yang mengubah data sensor menjadi informasi dan mengirimkan data. Cara kerja alat yaitu prototipe sistem monitoring dan peringatan dini hujan diawali dengan inisiasi atau pencarian perangkat WiFi untuk verifikasi apakah WiFi tersedia sebelum menghubungkan perangkat ke internet. Sensor terpasang pada node MCU, kemudian memberikan input berupa hasil pembacaan sensor dalam bentuk bit data yang diproses menjadi informasi yang dapat dipahami sebelum dikirim ke klien beserta data dan notifikasi. Manfaat dari penelitian ini yaitu perangkat ini dapat membantu masyarakat di suatu wilayah memperoleh informasi cuaca secara real-time berdasarkan data yang diberikan, serta menampilkan notifikasi cuaca untuk peringatan dini hujan. Apa hasil dari penelitian ini? Yang pertama, prototipe sistem monitoring cuaca dan peringatan dini hujan berhasil dengan baik membaca cuaca dan mengirimkannya ke server web dan aplikasi billing melalui Wi-Fi. Yang kedua, hasil analisis pembacaan dari prototipe sistem pengawasan cuaca dan peringatan dini hujan dibandingkan dengan informasi dari BMKG menunjukkan terdapat selisih suhu antara 0 hingga 7 derajat Celcius. Hasil pengujian serta perbandingan pemberitahuan pada prototipe sistem pemantauan cuaca dan hasil peringatan dini hujan menunjukkan tidak ada masalah sama sekali. Judul artikel yang keenam yaitu Sistem Monitoring Deteksi Cuaca Berbasis Internet of Things. Apa yang dilakukan pada penelitian ini yaitu merancang sebuah sistem monitoring cuaca berbasis Internet of Things untuk Universitas Banten Jaya. Mengapa dilakukan? Karena masyarakat membutuhkan informasi cuaca pada lingkungan sempit untuk merencanakan kegiatan, maka diperlukan alat yang memberikan data cuaca yang akurat agar mereka dapat mempersiapkan diri dan mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Bagaimana melakukannya? Komponen yang digunakan pada penelitian ini, satu, sensor DHT11 untuk mengambil data kelembapan udara dan suhu sekitar yang diperlukan cuaca pada lingkungan kampus. Yang kedua, sensor LTR untuk mendeteksi perubahan warna yang didasarkan intensitas pencahayaan. Yang ketiga, sensor hujan untuk mendeteksi terjadinya hujan atau tidak. Yang keempat, node MCU ESP8266 untuk mengambil data sensor dan mengirimkannya ke server clean. Yang kelima, switch, yaitu sensor diperlukan untuk memutus atau mengalirkan daya dari baterai 9 volt ke node MCU ESP8266. Keenam, ada baterai 9 volt yang digunakan untuk memasok daya yang dibutuhkan oleh alat. Yang ketujuh, ada konektivitas antar modul. Pada perencanaan alat sistem monitoring cuaca, setiap modul dihubungkan pada pin node MCU ESP8266 agar dapat bekerja. Cara kerja alat pada penelitian ini itu, alat dengan mendeteksi suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 mengukur cahaya dengan sensor LDR, serta memantau hujan melalui sensor hujan. Setelah itu, node MCU ESP8266 memproses informasi tersebut dan mengirimnya ke server billing lewat koneksi internet dengan sumber daya dari baterai 9 volt yang diatur oleh saklar, sehingga semua bagian terintegrasi dan mampu menunjukkan situasi cuaca di kampus secara langsung. Apa manfaat dari penelitian ini? Yaitu mahasiswa, dosen, dan staf dapat mengetahui situasi cuaca yang terjadi di kampus. Apa hasil dari penelitian ini? Yang pertama, alat ini mampu untuk memantau situasi cuaca yang efektif yang dapat digunakan untuk membantu memberikan informasi situasi cuaca yang berlangsung. Yang kedua, menghasilkan alat yang bisa membaca situasi cuaca pada kampus. Universitas Banten Jaya. Judul artikel yang ketujuh yaitu Stasiun Pemantau Cuaca Berbasis Internet of Things dengan Metode Exponential Smoothing. Apa yang dilakukan pada penelitian ini yaitu membuat sebuah alat stasiun cuaca mini portable berbasis Internet of Things yang dapat memprediksi
keadaan cuaca yang dimonitor pada smartphone dengan metode exponential smoothing. Mengapa dilakukan penelitian ini? Seperti kita tahu, karena Indonesia beriklim tropis yang sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Informasi iklim yang akurat sangat dibutuhkan. Untuk memperoleh perkiraan cuaca yang tepat, maka diperlukan peralatan yang dapat mendukung pemantauan cuaca. Pemantauan cuaca secara baik. Bagaimana melakukannya? Komponen yang digunakan pada penelitian ini yaitu satu MSD1 sebagai microcontroller, pusat pengolahan data, dan pengiriman data ke database server melalui Wi-Fi. Yang kedua, sensor suhu yang digunakan sebagai pengukur suhu dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, yaitu sensor kelembapan. Yang ketiga, ada sensor kelembapan yang digunakan untuk mendeteksi kelembapan di lingkungan sekitar. Yang keempat, ada solar cell sebagai sumber daya utama. Yang kelima, ada charger TP4056 yang digunakan untuk mengatur proses pengisian daya baterai dari solar cell agar pengisian aman dan efisien. Yang keenam, ada baterai yang digunakan sebagai sumber daya. Selanjutnya, cara kerja alat pada penelitian ini yaitu proses kerja stasiun pemantauan cuaca berbasis Internet of Things ini dimulai saat microcontroller menginisialisasi sensor, lalu setelah semua sensor terdeteksi, microcontroller terhubung ke jaringan Wi-Fi yang telah diprogram. Selanjutnya, jika telah terhubung, microcontroller menghubungkan ke database server yang telah didefinisikan di dalam program. Jika semua proses tersebut tidak ada masalah, ataupun mikrokontroler masuk ke fungsi pengulangan yang akan menerima pembacaan seluruh sensor yang terhubung. Seluruh nilai yang terbaca tersebut disimpan sementara ke variabel internet dari mikrokontroler. Selanjutnya, mikrokontroler melakukan perhitungan proses cuaca dengan parameter data acuan yang telah didapatkan dari BMKG. Manfaat yang dilakukan pada penelitian ini yaitu agar masyarakat lebih mudah dan praktis untuk mendapatkan informasi tentang cuaca yang akurat. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Alat ini telah berhasil dikerjakan dan berdasarkan hasil pengukuran didapat pengukuran cuaca, suhu, kelembapan udara, dan kecepatan angin dengan menggunakan metode exponential smoothing. Hasilnya lebih akurat daripada tidak menggunakan metode apapun. Artikel yang ke-8 yaitu sistem monitoring cuaca berbasis Internet of Things. Artikel yang ke-8 yaitu sistem monitoring cuaca berbasis Internet of Things menggunakan Blink. Apa yang dilakukan pada penelitian ini yaitu membuat alat sistem monitoring cuaca berbasis Internet of Things menggunakan aplikasi Blink. Mengapa dilakukan? Karena kondisi cuaca yang memburuk seperti hujan lebat yang dapat memicu banjir dan tanah longsor perlu diantisipasi. Maka diperlukan pemantauan cuaca yang akurat dengan mengetahui cuaca yang akan datang. Sehingga dengan mengetahui cuaca yang akan datang, masyarakat dapat lebih siap menghadapi risiko bencana serta merencanakan aktivitas sehari-hari dengan aman. Bagaimana melakukannya? Komponen yang digunakan pada penelitian ini yang pertama yaitu modul MCU ESP8266 yang digunakan sebagai mikrokontroler utama yang mengendalikan seluruh sistem. Yang kedua, sensor hujan yang digunakan mendeteksi air hujan. Yang ketiga, Sensor DHT11 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Yang keempat, sensor LDR yang digunakan untuk mendeteksi cahaya. Yang kelima, LCD modul 12J yang digunakan untuk menampilkan data dari sensor. Cara kerja alat pada penelitian ini. 1. Sensor DHT11 mendeteksi suhu 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius saat malam dan 30 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius saat siang, serta mendeteksi kelembapan 60% sampai 70% saat siang dan 70% sampai 80% saat malam. Kedua, sensor RDR mendeteksi intensitas cahaya 0 sampai 575 lux saat cerah, 575 sampai 650 lux saat mendung atau sedikit gelap, dan 650 sampai 1000 lux saat gelap. Yang ketiga, sensor hujan mendeteksi sedang terjadinya hujan atau tidak. Selanjutnya, saat ketiga sensor berhasil mendeteksi data, dikirimkan pada node MCU ESP8266 untuk diproses, lalu data output dikirim untuk disimpan dan ditampilkan pada LCD, Blink, dan database. Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu agar membantu masyarakat memantau kondisi cuaca secara real time melalui aplikasi Blink atau LCD tanpa harus melakukan pengamatan langsung. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem berhasil diimplementasikan secara real dalam melakukan fungsi memonitoring guna memberitahukan kepada pengguna bagaimana cuaca di luar ruangan saat hendak melakukan aktivitasnya masing-masing. Judul artikel yang ke-9 yaitu implementasi sistem monitoring cuaca berbasis Internet of Things dengan metode Fuji terintegrasi pada aplikasi mobile. Apa yang dilakukan pada penelitian ini membuat alat untuk mengembangkan alat pemantauan cuaca berbasis Internet of Things yang terintegrasi dengan sistem fusi logik untuk memberikan informasi akurat dan real-time kepada masyarakat. Mengapa dilakukan? Karena ada perubahan cuaca yang cepat dan ekstrim dapat menimbulkan risiko bencana dan kerugian material, sehingga diperlukan sistem pemantauan cuaca yang efektif untuk memitigasi dampak tersebut. Bagaimana melakukannya? Komponen yang digunakan pada penelitian ini, 1. ISP32 sebagai microcontroller
Yang kedua, sensor anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Yang ketiga, sensor DHT11 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Yang keempat, sensor hujan yang digunakan untuk mendeteksi adanya hujan atau tidak. Cara kerja pada alat ini, yang pertama, semua sensor mengirimkan data secara real-time ke microcontroller atau USB32. Lalu, microcontroller mengolah data dari sensor menggunakan metode fuzzy logic. Setelah itu, hasil pengukuran dikirim ke platform IoT atau MQTT panel melalui protokol MQTT. Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu agar mampu memberi informasi secara akurat kepada masyarakat dalam menentukan tindakan untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh perubahan cuaca yang terjadi. Hasil dari penelitian ini yaitu analisis kinerja sistem menunjukkan bahwa tingkat error perkiraan cuaca dengan menggunakan fuzzy logic mencapai sekitar 8% atau kurang dari 10% karena jaringan yang menunjukkan akurasi yang cukup baik. Kedua, sistem ini menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 92% dalam mencocokkan perkiraan dengan kondisi cuaca aktual berdasarkan pengujian selama 2 hari. Judul artikel yang ke-10 yaitu Sistem Pendeteksi Banjir dan Badai Angin serta Memonitoring Cuaca Berbasis Internet of Things. Apa yang dilakukan pada penelitian ini yaitu membuat prototipe alat yang memberikan peringatan dini banjir dan badai angin serta memonitor ketinggian air, angin, suhu, kelembapan, cahaya, dan hujan secara real-time melalui aplikasi Android dan web. Mengapa dilakukan? Karena cuaca tidak menentu seperti curah hujan yang tinggi disertai badai angin dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Maka dari itu perlu adanya teknologi yang dapat memberikan peringatan dini untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan, yaitu teknologi Internet of Things yang dapat memberikan peringatan dini dan monitoring dalam cakupan kecil serta informasi di lapangan secara real-time. Bagaimana melakukannya? Pada penelitian ini, terdapat komponen yang digunakan. Satu, Arduino Mega 2560, yaitu sebagai microcontroller utama. Yang kedua, sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur ketinggian air mendeteksi banjir. Yang ketiga, sensor anemometer. Yang ketiga, sensor anemometer yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Yang keempat, sensor DHT22 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Yang kelima, sensor BH1750 yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Yang keenam yaitu sensor MD0127 yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya hujan. Yang ketujuh, buzzer, yaitu memberikan alarm saat kondisi siaga. Ke-8 ada LCD, yaitu untuk menampilkan status alat. Yang ke-9 ada ISP8266 yang digunakan untuk mengirim data ke server melalui Wi-Fi. Yang ke-10 ada SIM 800LV2 yang digunakan untuk pengiriman data berbasis GSM atau GPRS jika Wi-Fi gagal. Alat yang ke-11 ada step down LM2596 DC-to-DC yang digunakan untuk mengatur dan menurunkan tegangan listrik agar sesuai kebutuhan. Yang ke-12 ada GPS Neo 6M yang digunakan sebagai memberikan lokasi alat atau posisi pengambilan data. Yang ke-13 ada baterai 18650 yang digunakan untuk menyediakan sumber daya listrik untuk sistem. Yang ke-14 ada switch on off 3 pin yang digunakan untuk menghidupkan atau mematikan perangkat. Cara kerja alat pada penelitian ini, yang pertama, semua sensor ini dihubungkan ke microcontroller Arduino Mega 2560 sebagai otak utama sistem. Kemudian, Arduino menerima dan mengolah data dari seluruh sensor. Lalu, Arduino menampilkan status tersebut pada LCD. Lalu, data dari Arduino dikirim ke database MySQL melalui web API. Selanjutnya, hasil ditampilkan real-time di aplikasi Android dan web, disertai notifikasi peringatan dini saat banjir atau badai angin. Manfaat dari penelitian ini yaitu agar masyarakat mampu memantau kondisi cuaca secara real-time. Yang kedua, memberikan peringatan dini untuk masyarakat jika ada bencana banjir dan badai angin. Hasil dari penelitian ini yaitu hasil pengujiannya menghasilkan pengujian alat yang cukup baik dan akurat yang terdiri dari pengujian keseluruhan sensor, kalibrasi setiap sensor, serta pengiriman data ke server. Demikian pula pada pengujian perangkat lunak yang terdapat pada setiap fungsi aplikasi Android dan web dapat berjalan secara optimal. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan review 10 artikel yang sudah saya ambil yaitu bahwa sistem monitoring pemantauan cuaca berbasis Internet of Things ini mampu memberikan informasi cuaca secara real-time, lebih akurat, dan dapat diakses dari jarak jauh melalui aplikasi seperti Blink, web, dan atau Android. Teknologi ini sangat membantu masyarakat dalam memprediksi perubahan cuaca, mendapatkan peringatan dini banjir atau badai angin, serta mendukung aktivitas yang bergantung pada kondisi cuaca. Meskipun sebagian alat masih bergantung pada internet, memiliki sensor yang terbatas, dan daya tahan yang perlu ditingkatkan. Hasil pengujian membuktikan bahwa sistem-sistem tersebut bekerja efektif, cukup akurat, dan layak dikembangkan untuk pemantauan cuaca di berbagai lokasi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.